Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Senin 16 Oktober 2023 dengan judul Darius sangat senang karena Tuhan Daniel sanggup. Ayatnya di dalam Daniel 6 ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu dalam Daniel 6 ayat 1 dan 2. Penghormatan yang diberikan kepada Daniel membangkitkan rasa cemburu para pejabat tinggi dan wakil raja dalam kerajaan itu, dan mereka mencari kesempatan untuk mengadakan tuduhan kepadanya, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja berunding bersama-sama merencanakan suatu rancangan yang olehnya mereka mengharapkan dapat membinasakan nabi itu. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Allah tidak mencegah orang-orang yang memusuhi Daniel untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka, tetapi supaya ia dapat menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan menjadi lengkap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raja Darius segera pergi ke gua itu, dan berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Suara nabi itu menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, satu pekabaran yang sangat indah pada saat kita mendengar akan kisah daripada Nabi Daniel pada saat dia dipilih oleh Tuhan senantiasa untuk menjadi hambanya yang setia, dan dia juga menjadi seorang hamba yang benar-benar takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan meskipun dia berada di negeri perhambaan, meskipun dia berada bukan di tempat asalnya, tetapi Tuhan menggunakan Daniel untuk menjadi terang di tempat itu. Pada saat Darius mempercayai dan mengangkat Daniel menjadi salah satu orang yang terpenting di antara 3 orang yang lainnya, yang mana itu menjadi satu hal masalah kecemburuan terhadap petinggi-petinggi yang lainnya, sehingga dia dijebak oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, dan dia dijatuhkan dengan hukuman untuk dibinasakan di dalam lubang gua singa. Tetapi apa yang kita lihat, Allah merencanakan satu perkara yang luar biasa. Maka Tuhan tidak membebaskan Daniel dengan cara yang mudah, tetapi Tuhan memberikan satu mujizat yang luar biasa, sehingga kekalahan daripada orang yang hendak membinasakan Daniel semakin telak, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan Darius yang sangat mengasihi Daniel pun bersukacita, di mana dia juga bergumul dan dia berdoa untuk kelepasan daripada Daniel. Dan inilah yang menjadi mujizat bila mana kita juga tetap berserah diri kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Daniel dan Allah yang sekarang ini adalah sama. Dia juga yang akan menuntun kita. Tentu bila mana Tuhan kehendaki, maka akan ada mujizat-mujizat yang selalu Tuhan berikan bila mana kita menjadi anak-anaknya yang setia. Semoga ini meneguhkan kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih pekabaran yang sangat indah menjadi bagian kami di dalam melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya pengalaman daripada hamba Tuhan Nabi Daniel menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, berdiri teguh dan dapat tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan biarlah itu semua ya Bapa akan membuat kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada, bercahaya dan bersinar untuk menyatakan kasih Kristus dan kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini dalam kegiatan, dalam pekerjaan umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga yang akan menyertai kami semua. Berikan keselamatan ya Bapa, dan biarlah kiranya melalui berkat yang berkelimpahan kami memperoleh sukacita. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka dalam dunia pendidikan. Biarlah mereka meraih harapan dan cita-cita yang akan membawa mereka juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap menjadi pewaris kerajaan-Mu. Berdoa bagi negara-negara yang mana sekarang ini ya Tuhan berada di dalam zona peperangan. Kami tahu, kami dapat merasakan bagaimana begitu banyak bahkan umat-umat Tuhan yang menjadi sasaran dan mendapatkan efek daripada peperangan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan perdamaian. Tapi kami sesungguhnya mengetahui bahwa hal seperti ini akan semakin besar terjadi di akhir zaman ini. Dan biarlah itu juga meneguhkan iman kami untuk semakin setia. Ya Bapa, memberkati orang-orang tua yang kami kasihi. Tuhan menyertai mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.